Dalam debat Cawapres kemarin, Mas Gibran bilang bahwa tidak ingin berburu di kebun binatang. Tapi setelah itu dilanjutkan dengan kalimat ingin memperluas kebunnya dan menggemukkan binatangnya. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Anda mesti pahami bahwa hutang negara ini selama periode ayahanda berkuasa itu telah meningkat hampir 3 kali lipat dari pada saat awal dia memasuki istana. Per hari ini setiap warga negara Indonesia berhutang Rp27.200.000 more or less. Dengan hutang sebesar itu tentu saja bunga yang harus dibayar juga meningkat lebih dari 2 kali. Jika sebelumnya hanya sekitar Rp800.000 setiap warga negara Indonesia ini harus menanggung, hari ini itu kurang lebih 1,7 juta rupiah. Menarik kita menyimaknya bahwa jika dilihat dari tren pertumbuhannya, biaya-biaya pinjaman di era ayahanda Anda, Joko Widodo, itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan periode Susilo Bambang Yudhoyono. Kita juga bisa melihat pertumbuhan pendapatan di era SBY jauh lebih baik. Sejak 2014 Jokowi berkuasa, meski sudah ditopang dengan 2 teks amnesti, ada sebuah periode di mana secara per kapita pendapatan kita tidak bergerak, yaitu di antara 2018 sampai 2021. Memang 2020 ada COVID, tapi kalau kita abaikan COVID, 2018, 19, dan 21, sebetulnya secara per kapita pendapatan kita sama. Nah, konsekuensi daripada ini semua apa? Rasio pendapatan negara ini jika dibandingkan dengan hutangnya itu semakin menurun. Sebelumnya berpada kisaran 60-70% dan sekarang tidak sampai 30%. Dan menariknya pendapatan kita yang utamanya itu adalah dari pajak, bukan dari PNBP. Hampir 80% pendapatan negara kita ini dari pajak, Bung. Dan 80% itu sebagian besar itu adalah kontribusi masyarakat. Pajak-pajak yang dibebankan langsung kepada masyarakat. Memang tidak semua membayar PPh orang pribadi. Yang share-nya sebetulnya tidak begitu besar, kurang lebih cuma 9%. Tapi Anda harus ingat, di sana ada cukai yang sebagian besar, 96%, itu adalah cukai rokok yang hampir setiap tahun selalu dinaikkan. Di satu sisi kita mengatakan bahwa rokok itu tidak sehat, bisa membunuh dan sebagainya, tapi di sisi lain negara ini sebetulnya sangat-sangat menikmati dari perokok-perokok Indonesia yang semakin banyak ini. Dan yang jauh lebih besar lagi itu adalah PPN. Ketiga komponen ini kontribusinya dari tahun ke tahun semakin besar. Terakhir tahun 2022 kemarin hampir 60%, tepatnya 56% dari total penerimaan pajak kita. Jadi, betul yang Anda bilang, menggemukkan binatang-binatang ini yang ada di dalam kebun binatang itu agar bisa memberikan pajak lebih banyak. Dan pajak itu dihambur-hamburkan untuk hutang yang tidak produktif. Sejauh ini tidak produktif. Karena pajak daripada badan semakin lama semakin kecil. Dan itu wajar jika kita lihat pertumbuhan sektor-sektor yang diharapkan tentunya berkembang setelah segala macam investasi infrastruktur dan sebagainya yang nyatanya di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi kita. Yang terakhir tercatat 5,3% kemarin. Jadi Bung Gibran, tidak usah dilarat. Betul, Anda ingin memperluas kebun binatang dan menggemukkan binatang-binatang yang ada di dalamnya. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Saya kira itu tidak elok.